Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isme Khairunisa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai algoritma Kruskal. Baik, langsung saja. Apa itu algoritma Kruskal? Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree atau bisa disingkat dengan MST untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita melakukan algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi yang memiliki bobot atau nilai terkecil. Kemudian yang kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon. Dan yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang terbentuk. Nah, kemudian dalam algoritma Kruskal ini, dia memiliki kelebihan, yaitu sangat cocok digunakan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit, namun memiliki sangat banyak simpul. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan urutan bobot sisi, bukan simpul. Kemudian untuk kekurangan dari algoritma Kruskal ini yaitu dia kurang cocok digunakan saat graf di mana setiap simpul terhubungkan dengan semua simpul yang lain, karena algoritma ini menitik beratkan pada pencarian sisi yang diurutkan. Nah, kemudian di sini ada contoh algoritma Kruskal. Contoh yang saya gunakan di sini sama seperti yang kemarin, yaitu mengenai perusahaan PKL yang ada di Kalimantan Selatan. Bisa kita lihat di sini ada 10 titik atau simpul dan ada beberapa sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 10 titik atau simpul dan 12 sisi. Namun nanti karena kita akan mencari algoritma Kruskal, jadi ini sisinya nggak digambar semua kayak gini. Oke, langsung aja. Ini untuk kasusnya, yaitu contoh kasusnya, di Kalsel terdapat banyak sekali perusahaan. Di antara banyaknya perusahaan tersebut, terdapat beberapa perusahaan PKL mahasiswa Politala. Jadi pada kasus ini terdapat 10 titik perusahaan PKL. Jika seandainya dosen ingin mengunjungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memantau, tentukan waktu paling minimum yang ditempuh dosen tersebut selama di perjalanan. Jika setiap 1 jam itu menempuh 60 km. Nah, jadi di antara banyaknya sisi-sisi ini, nanti kita akan memilih yang jaraknya paling minimum atau yang terkecil. Jadi sebelum itu kita perlu mengurutkan jarak-jarak pada sisi atau bobot pada sisi ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan bobot sisi. Jadi di sini di dalam tabel ini sudah kita urutkan mulai dari yang terkecil bobotnya sampai ke yang terbesar. Jadi bobot yang terkecil ini adalah 5, yaitu pada sisi BC. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ini yang jaraknya paling kecil atau bobotnya paling kecil. Kemudian yang kedua yaitu bobotnya 14 pada sisi EI. Nah, di sini EI dia paling kecil bobotnya, yang paling kecil kedua. Dan yang terbesar yaitu 136 pada sisi EF. Nah,
Oke, di sini langkah yang kedua yaitu pilih sisi yang tidak membentuk sirkuit. Jadi sisi di sini yang akan kita pilih yaitu mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Oke. Jadi yang pertama kita akan menggunakan bobot yang terkecil yaitu 5 pada sisi BC. Nah, jadi kita pilih sisinya ini jangan sampai dia nanti membentuk sirkuit. Kemudian yang selanjutnya yaitu 14 pada sisi EI. Oh ya, kita centang dulu, berarti ini diterima. Kalau selama dia tidak membentuk sirkuit, dia akan diterima. Jadi kita kasih tanda centang. Kemudian ada 15 pada sisi AB. Nah, di sini dia tidak membentuk sirkuit, jadi kita kasih centang juga. Yang selanjutnya AJ diterima juga karena tidak membentuk sirkuit. Kemudian 26 pada sisi EA ini diterima juga, kita kasih centang. Dan kemudian yang IJ. Nah, titik IJ kalau misalnya kita gambarkan itu akan seperti ini. Dan ini artinya dia membentuk sirkuit. Jadi dia tidak diterima. Karena dia tidak diterima, maka tidak usah ditulis. Jadi kita kasih tanda silang. Nah, ini nggak usah ditulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu 33 pada sisi HG. Nah, kita centang karena tidak membentuk sirkuit. Dan yang selanjutnya sisi CD dengan bobot 38 diterima juga. Kemudian HI. Nah, ini dengan bobot 46 kita terima. Yang selanjutnya yaitu sisi DE. Nah, misalkan yang ini kita gambarkan seperti ini, maka dia akan membentuk sirkuit juga. Jadi sisi DE ini tidak diterima juga karena dia membentuk sirkuit. Ya, kita hapus. Kemudian kita kasih tanda silang karena dia tidak diterima. Dan kemudian kita lanjut ke sisi FG dengan bobot 124. Kita kasih centang. Nah, jadi ini masih sisa 1. Tapi yang itu nggak usah diikutkan juga nggak apa-apa, karena di sini semua simpulnya sudah saling terhubung. Asal semua simpulnya sudah terhubung semuanya, jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk sisi-sisi yang selanjutnya juga. Jadi ya sampai sini itu artinya sudah selesai. Oke, kemudian selanjutnya kesimpulan dari kasus tadi yaitu karena ini pohonnya sudah jadi kita bikin kesimpulan di sini. Karena setiap 1 jam perjalanan dosen menempuh jarak 60 km dan total jarak yang ditempuh, total dari semua bobotnya ini dijumlahkan dan totalnya adalah 319 km. Maka 319 km kita bagi 60, maka waktu minimum yang ditempuh selama perjalanan ini
adalah 5,3 jam. Nah, jadi ini ini. Jadi ini adalah waktu yang ditempuh. Nah, melalui jarak minimum yang tadi sudah dilalui. Kita hapus aja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.